Pelantikan kepengurusan DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat Kota Cilegon Rabu 17 Juli 2024 bertempat di Aula Gedung Kominfo Kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan DPC pertama yang dikukuhkan serta dilantik di 7 kota atau kabupaten di Provinsi Banten. Sebanyak 28 anggota penggiat anti narkoba dari Granat Kota Cilegon ini resmi dilantik. Hadir dalam acara pelantikan tersebut Ketua Umum DPP Granat Henry Yosodiningrat beserta jajarannya, Ketua DPD Granat Provinsi Banten, Kepala BNN Provinsi Banten, Ketua DPC Granat Kota Cilegon, Wakapolda Banten, Wali Kota Cilegon, Forkopimda Kota Cilegon, serta Kepala BNN Kota Cilegon. Ahmad Kusnadi selaku Ketua DPC Granat Kota Cilegon mengatakan bahwa setelah dilantik, kita akan rapat kerja dan langsung turun, serta kita akan bekerja sama dan membantu aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan narkotika. Di tempat yang sama, Ketua DPD Granat Provinsi Banten Budi Chandra mengatakan bahwa Kota Cilegon merupakan pintu masuk gerbang antar Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, sehingga rentan bagi penyeludupan dan peredaran narkotika. Maka dari itu kita sebagai penggiat anti narkoba harus konsens dalam memerangi narkotika. Berikut wawancara kontributor liputan Lugas TV. Hari ini memang suatu hari yang istimewa lah untuk kita pengurus DPC Granat, di mana pelantikan ini saya juga tanya dari kantor pusat adalah satu-satunya pelantikan yang teristimewa secara nasional yang dihadiri oleh langsung Pak Ketua Umum DPP Granat kita, yaitu Pak Profesor Henry Yosodiningrat beserta jajarannya. Di situ ada Ketua Harian, Jenderal Mudi, ada Pak Lutan, Bintang 3 juga itu staf ahli, Ketua BNN juga dihadiri oleh Wakapolda. Rasanya luar biasa lah. Ya, ini menjadi beban kita ke depan, bagaimana kita bisa menekan beban ini, untuk bagaimana kita menekan sehingga narkoba yang ada di daerah, pertumbuhan narkoba yang ada di Cilegon ini bisa kita anulir lah, sehingga jangan sampai berkelanjutan lebih ke arah ke depan lagi yang merusak generasi muda lah. Dan mungkin setelah kita raker ini setelah kita pelantikan ini kita akan raker lagi mungkin besok atau lusa untuk menyusun rencana-rencana dan program-program kerja kita. Akan kita laporkan ke Pak Wali. Sebenarnya sudah kita susun tadi rencananya habis deklarasi kita mau raker, cuman udah dibuat spanduknya, cuman rasanya kita terlalu lelah lah. Baru sampai seminggu ini kan kita benar-benar kerja habis-habisan lah. Saya sendiri pulang sampai jam 4 sore itu, 4 pagi kadang-kadang, balik dari mana. Itu yang pertama tadi kan bapak-bapak lihat juga ada beberapa pengurus kita nggak datang ya. Itu memang saya sedikit kecewa karena beliau yang nggak hadir itu rata-rata adalah pekerja. Bertepatan juga ini hari kerja. Cuman yang saya sayangkan ya kenapa udah kita kasih tahu itu mereka nggak datang, itu apoteker semua itu yang nggak datang itu rata-rata. Tapi Dewan Pakar tadi datang, spesialis jiwa. Mungkin kita cukup agak langka di Granat ini yang mempunyai dokter spesialis jiwa, Dr. Adi Pratama tadi datang, cuman dia agak terlambat. Jadi rencana pertama kita adalah ya kita konsolidasi dulu lah ke dalam. Tapi setelah 100 hari kerja ke depan kita akan mengembangkan dulu untuk ke 8 kecamatan untuk membuat ketua, sekretaris dan bendaharanya dulu, sehingga nanti kita akan kembangkan, sehingga dari KSB itu akan kita lantik beserta jajarannya, kemudian kita akan laporkan, sehingga nanti akan berkembang lagi ke ranting-ranting kelurahan-kelurahan. Nah, sehingga nanti program kerja kita didukung oleh mereka juga tentunya. Jadi sampai lini bawah atau lanting kelurahan itu ada nantinya Granat. Nah, kita harapkan dengan aktivis atau relawan Granat ini perkembangan ataupun peredaran narkoba di Cilegon ini ya bisa minimal lah, bisa kita tekan lah ya.
Hanya itu mungkin dari saya. Yang pertama kan kita sudah bekerja sama dengan BNN tentang Cilegon Bersinar. Yang kedua dengan granat ini kami berharap tentunya ini kan supporting dari pusat DPP-nya kan sangat luar biasa. Kita ingin berkolaborasi, nggak ada yang instan dalam angka menurunkan angka narkoba tentunya. Nah, antisipasi terhadap anak-anak SD, SMP, SMA tentunya menjadi poin terpenting bagi kita nanti bekerja sama dengan Dindik dan Dinkes ya tentunya. Dan ini dari sisi yang namanya education ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi nanti ke depan kita juga akan ada pembentukan pengurus baru perihal mengenai Ganas Ansar ya. Jadi artinya seperti itu, dari MUI-nya juga akan turun juga, dan rencana saya juga jadi ketuanya nih seprovinsi Banten. Jadi butuh support, butuh dukungan ya, biar kita bisa bersama-sama agar bisa memerangi lah yang namanya narkoba yang ada di kota Cilegon, tentunya seperti itu ya, karena Cilegon ini sebagai kota lintas. Provinsi ada Kabupaten Cilegon, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, sama ada sekitar 7 DPC itu di bawah naungan DPD Granat Provinsi Banten. Ini yang pelantik yang terakhir atau yang keberapa nih Pak? Kalau untuk 2024 ini yang pertama. Oh, yang pertama? Ya, berarti jadi Cilegon yang pertama? Cilegon 2024 ini yang pertama, makanya tadi di sambutan saya ini pelantikan istimewa. Kenapa pelantikan istimewa? Karena dari tingkat DPP turun, dan sehingga menghadirkan Ketua BNN Provinsi Banten, Wakapolda turun. Karena apa? Kenapa Cilegon ini menjadi istimewa? Karena Cilegon ini menjadi suatu barometer, pintu masuk transit narkoba dari antar pulau melalui Merak dan untuk ke Jakarta, dari Sumatera ke Pulau Jawa, seperti itu. Memang organisasi Granat ini sudah kurang lebih sekitar 25 tahun, berdiri tahun 1999. Ketum memang dia mempunyai komitmen, percuma ada pengurus tapi mereka tidak aktif. Ini memang sungguh-sungguh pernah kejadian, satu wilayah dibekukan. Terserah di situ mau ada jenderal dibekukan. Karena apa? Kamu tidak melakukan kegiatan. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai setelah dilantik mereka duduk cicing wae. Nah, setelah pelantikan. Nah, ini tidak boleh. Tapi makanya tadi kami sudah audiens juga dengan Kepala BNN Provinsi Banten, Jenderal Romlan. Nah, nanti kita akan adakan, dari DPD akan mengadakan MOU untuk secara teknis kita akan bersinergi. Nah, ini harapan kami dengan adanya DPC Cilegon ini, Granat DPC Kota Cilegon, ini bisa membantu pemerintah Kota Cilegon bersinergi di dalam penanggulangan penekanan peredaran gelap narkotika. Karena apa? Granat ini bukan penangkapan. Granat ini lebih banyak kepada edukasi, pencegahan, dan pembinaan. Nah, ini yang kami lakukan. Granat ini memang dari katakan tadi akan dibekukan, gak hanya DPD, DPC pun akan dibekukan. Nah, ini menjadi suatu, kenapa menjadi komitmen? Tidak, karena pembentukan Granat itu bukan hanya sekedar memenuhi daripada kuota ataupun wilayah ada Granat, tapi tidak kerja, tidak ada kegiatan, dibekukan. Tapi dengan prosedural, SP1, SP2, SP3. Nah, barulah dilakukan pembekuan. Karena setiap mereka yang menjadi pengurus Granat ini, mereka punya komitmen. Karena apa? Jadi kalau begitu kamu terjun menjadi pengurus Granat, kamu harus bertanggung jawab. Boleh katakan ketum bilang, orang yang masuk Granat ini orang gila. Kenapa? Mereka nggak dapat duit, tapi mereka mau berkorban. Tapi tujuan apa? Mulia, akhlak. Untuk bagaimana jiwa-jiwa generasi bangsa Indonesia ini untuk jangan sampai terkena daripada bahaya narkoba itu sendiri. Oke, pesan terakhir Bapak dari DPD Granat Provinsi Banten mungkin untuk kabupaten kota pengurusnya atau untuk masyarakat luas seperti apa? Oke, harapan kami sebagai ketua DPD Granat Provinsi Banten, ayo sama-sama masyarakat peduli terhadap bahaya narkoba. Saya bicara secara keseluruhan Provinsi Banten ini bisa menjadi suatu zona merah
Karena apa? Peredaran narkoba itu. Yuk sama-sama segenap masyarakat, jangan hanya kita berpangku tangan dan hanya kita mengandalkan kepolisian, BNN ataupun pemerintah, tapi bersama-sama turut serta berperan aktif. Masyarakat, yuk sama-sama kita menanggulangi, menekan daripada peredaran gelap narkoba. Dan kalau ada masyarakat yang mengetahui bahwa narkoba itu beredar, silakan untuk hubungi para aparat terdekat. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Itu, Pak. Ini salah satu DPC yang masuk wilayah DPD Banten ya. Sementara Cilegon sendiri ada yang pelabuhan ya, artinya itu masuk satu gerbang. Sehingga kesungguhan dari teman-teman di sini untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak BNN, kabupaten, ya, provinsi juga harus jalin kerjasama yang baik. Ya, dan nggak usah muluk-muluk lah tahun depan bersih narkoba. Dari 20 tahun yang lalu, dari zaman SBY mengatakan 2010 Indonesia bebas narkoba. Sekarang udah 2024 juga ya. Nah, minimal kita memperkecil atau menekan terjadi penyalahgunaan. Artinya apa? Kita lebih fokus pada upaya pencegahan. Ya, itu aja. Harapan terakhir, Pak Ketum? Ya, harapan saya bisa bekerja sama dengan baik dengan semua instansi terkait dan dapat dukungan dari masyarakat. Minimal masyarakat berani memberikan informasi tentang ada peredaran gelap melalui granat dan dijamin kerahasiaannya. Ya. Terima kasih.